Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi terkait program linear. Program linear ini adalah materi yang dipelajari di kelas 11 SMA. Apa itu program linear? Program linear adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya itu disajikan dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum, dengan mengubah soal cerita tersebut menjadi model matematika. Nah, model matematika ini melibatkan beberapa bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kemudian dapat kita cari solusinya, dapat kita selesaikan dengan berbagai metode yang ada. Nah, khususnya di video kali ini kakak akan membahas bagian dari tahapan-tahapan tersebut, ya. Salah satu bagiannya itu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan atau yang kita kenal dengan DHP. Menentukan DHP ini tuh ada dua metode yang harus kita kenali. Pertama itu metode kotor namanya ya. Metode kotor ini artinya itu DHP-nya itu yang diarsir. Terus yang kedua kita kenal itu metode bersih, yaitu DHP-nya tidak diarsir, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yang gimana sih Kak metode kotor sama metode bersih ini gitu? Contohnya ini seperti ini. Kalau misalkan ada X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita tentukan DHP-nya yang mana, kita gambarkan dulu pada koordinat kartesius ya. Kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kan ini artinya X lebih besar sama dengan 2. Berarti kita tentukan titik X2 di sini 5. Kalau misalkan kita gambar garis X sama dengan 2, ini kan X sama dengan 2. Kalau ini X sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini karena dia lebih besar sama dengan 2, artinya dia berada di sebelah kanan, ya. Berarti yang diarsir itu di sebelah kanan. Ini kakak pakai metode kotor ya. Kan DHP-nya yang diarsir sebelah kanan. Nah, kemudian yang X kecil dari sama dengan 5, berarti yang diarsir itu sebelah kiri. Berarti yang kita arsir itu DHP-nya. Kita menggunakan metode kotor nih. Nah, seperti ini. Nah, yang ini yang diarsir ini adalah DHP-nya dari dari himpunan penyelesaian X sama dengan X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 5. Nah, contoh untuk metode bersih, misalkan ini yang kedua ya. X lebih dari sama dengan min 1, kecil dari sama dengan 4, dan Y lebih dari sama dengan 0 sama dengan 1 deh, kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau digambarkan pada koordinat kartesius ya, ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X-nya, kemudian ada X-nya tuh min 1 sama 4. Min 1, 4. Kira-kira aja ya, di sini lebih dari sama 1. 1, 3. Oke, nah, tarik garis, ini adalah X sama dengan 4. Kalau ini adalah X sama dengan min 1, yang ini adalah Y sama dengan 3, dan yang ini adalah Y sama dengan 1. Nah, untuk yang ini X berada antara min 1 dan 4, artinya kan X lebih dari sama dengan min 1, berarti dia sebelah kanan, kan X, ini kan tadi X sama dengan min 1, jadi kan sebelah kanan, karena kita menggunakan metode bersih, maka DHP tidak diarsir, berarti kebalikannya, ya. Berarti di sini kita arsir sebelah kiri. Padahal kan sebenarnya DHP sebelah kanan ya. Kita pakai metode bersih ini. Nah, kemudian untuk yang ini X kecil dari sama dengan 4. Berarti kan kalau kecil sebelah kiri DHP-nya. Tapi kita pakai metode bersih, berarti yang kita tidak arsir. Yang kita arsir itu yang tidak DHP-nya, bukan DHP-nya. Ya. Nah, setelah itu ini Y lebih dari sama dengan 1. Berarti kan itu harusnya ke atas ya. Nah, berarti yang kita arsir itu yang bukan
DHP-nya, karena kita pakai metode bersih ya. Oke, sekarang ini Y kurang dari sama dengan 3. Kalau kurang berarti kan ke bawah harusnya. Tapi karena kita pakai metode bersih, kita arsir yang bukan DHP-nya. Nah, jadi DHP itu yang mana? DHP-nya itu yang tidak diarsir. Nah, yang mana tidak diarsir? Yang tidak diarsir itu adalah bagian yang ini ya. Berarti ini adalah DHP yang tidak kena arsir. Nah, ini tuh dikenal tadi sebagai metode, ini dengan metode bersih, metode kotor, sorry. Kalau ini metode bersih namanya. Nah, jadi sebenarnya ini tentang metode kotor atau metode bersih ini tergantung kesepakatan kalian dengan guru di sekolah. Biasanya kalau misalkan pertidaksamaan itu banyak ya, beberapa pertidaksamaan lebih enak menggunakan metode bersih. Jadi kelihatan gitu di HP-nya gitu yang tidak kena arsir. Tapi kalau misalkan terserah kalian lebih nyaman yang menggunakan metode kotor boleh, metode bersih juga boleh. Nah, nanti kakak akan menggunakan metode bersih ya untuk menentukan DHP dari sistem pertidaksamaan linear. Kan namanya juga sistem pertidaksamaan, berarti terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan adik-adik juga pengen coba pakai metode kotor, ya boleh silakan. Tapi di video ini kakak pakai metode bersih, ya. Oke, baiklah kita bahas terlebih dahulu bagaimana cara menentukan DHP untuk satu pertidaksamaan linear. Nanti setelah itu baru kita bahas menentukan DHP untuk beberapa pertidaksamaan linear atau yang kita kenal dengan sistem pertidaksamaan linear, ya. Nah, untuk menentukan DHP pertidaksamaan linear, di sini 2 variabel ya. Nah, untuk pertidaksamaan linear 2 variabel, yang kita kenal dulu kan bentuk umumnya itu kan AX tambah BY atau lebih dari sama dengan C, boleh juga kurang dari sama dengan C, atau lebih dari C atau kurang dari C. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda sama dengannya, berarti si garisnya itu putus-putus, tidak. Jadi titik-titik yang ada pada garis itu tidak memenuhi dari pertidaksamaannya. Jadi tergantung dari tanda ketaksamaannya ya. Contohnya, langsung aja kita ke contohnya. Yang pertama itu pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4 misalkan. Nah, kita tentukan DHP dari pertidaksamaan ini. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama kita harus ubah dulu bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan untuk menggambarkan grafik garis tersebut ya. Nah, di sini kan 2x tambah y sama dengan 4. Artinya ketika x-nya sama dengan 0, maka y, kalau x sama 0 kita tutup x-nya, y ini berarti sama dengan 4. Berarti titiknya 0,4. Kemudian ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya, y-nya kita tutup, maka x-nya kan 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4 bagi 2. Itu 2. Berarti 2,0. Nah, setelah kita mencari titik-titik yang ada pada garis 2x tambah y sama dengan 4, kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Nah, titiknya kan 0,4 sama 2,0. 0,4 kan kira-kira di sini lah 4, 2,0 di sini. Jadi 2,0, ini 0,4. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini adalah garis 2x tambah y sama dengan 4 ya. Nah, sekarang kita untuk menentukan DHP-nya itu ada 2 cara ya. Cara pertama itu bisa kita gunakan cara menentukan DHP. Yang pertama bisa kita gunakan uji titik. Nah, yang kedua bisa dengan aturan sebagai berikut ya. Jadi aturannya itu kalau misalkan aturannya itu ya, ini kan ada bentuk pertidaksamaan. Terus ini ada B lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Ya.
Kemudian di sini pertindak samaannya itu AX tambah BY lebih dari sama dengan 0. AX tambah BY kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau misalkan nih B-nya itu positif dan tanda ketak samaannya itu lebih dari sama dengan atau lebih dari ya, maka yang kita di sini yang diarsir itu adalah sebelah kanan. Yang diarsir itu sebelah kanan atau atas. Nah, kalau dia B-nya kecil dan tanda ketak samaannya lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka yang kita arsir itu adalah sebelah kiri atau bawah. Nah, sekarang untuk ini dia lebih B-nya tuh positif dan si tanda ketak samaannya kurang dari sama atau kurang dari, maka yang diarsir itu adalah kiri atau bawah. Nah, kalau dia B-nya kecil dan kecil, maka dia kanan atau atas. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, kalau misalkan dia tandanya kan B-nya positif lebih dari berarti dia kanan. Kalau kurang dari dia kanan. Nah, selebihnya itu pasti kiri. Seperti itu aja cara mengingatnya. Nah, itu aturan ini habis juga kita gunakan uji titik, bisa gunakan aturan. Nah, coba kita tentukan DHP dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 4 menggunakan uji titik pertama. Nah, uji titik itu kita ambil titik yang paling sederhana. Nah, titik yang paling sederhana di koordinat kartesius itu adalah 0,0 ya. Nah, kita masukkan 0,0-nya 0,0, maka ini masukin ke pertidaksamaannya 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. Hasilnya kan 0, apakah kurang dari sama dengan 4? Ya, ternyata dia memenuhi. Berarti DHP-nya itu adalah yang di daerah titik 0,0. 0,0 itu kan berada di bawah si garisnya. Berarti yang diarsir ini. Tapi kan tadi kakak bilang di video ini kakak akan gunakan yang daerah metode bersih, maka yang kakak arsir itu adalah di yang bukan DHP-nya ya. Berarti yang di sini kakak arsir. Tapi sebenarnya sih kalau dia pertidaksamaannya cuma 1 mah lebih enak sih sebenarnya itu ini ya metode quarter ya. Boleh deh metode quarter dulu deh. Tapi nanti untuk yang beberapa sistem jadi banyak pertidaksamaannya itu kita gunakan metode bersih ya. Jadi kan tadi DHP-nya itu di daerah yang ada titik 0,0-nya. Nah, ini adalah DHP-nya dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Atau kalau kita gunakan aturan nomor 2 ini ya, bisa kita gunakan aturan tanpa uji titik. Kita lihat aja di sini itu B-nya kan B itu adalah koefisien dari y. Nah, B-nya ini kan positif. B-nya positif. Tandanya ini kurang dari. Kalau tandanya kurang dari dan positif, maka dia itu kan dia berbeda nih, lebih kurang. Berarti dia itu pasti di sebelah kiri atau sebelah bawah, kan sebelah bawahnya atau sebelah kiri dari garis 2x tambah y ini sama dengan 4. Paham ya? Benar ya? Terbukti. Jadi tergantung adik-adik lebih nyaman menggunakan uji titik boleh, kalau misalkan lupa aturannya. Kalau misalkan ingat aturannya juga mungkin lebih singkat atau lebih efektif kan cara melakukan DHP-nya tanpa kita harus mensubstitusikan titik uji ke pertidaksamaannya. Bebas ya, senyamannya adik-adik. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita bahas contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, DHP dari pertidaksamaan 2x min y lebih dari sama dengan 6. Tadi langkah pertama apa? Langkah pertama itu kita ubah dalam bentuk persamaan ya. Kita cari ketika x sama dengan 0 titik-titiknya ya, agar kita bisa menggambarkan si garisnya. Ketika x sama dengan 0, jadi kita cari aja titik potong terhadap sebuah x dan titik potong terhadap sebuah y. Itu lebih gampangnya. Nah, x sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan min 6. Karena kan di sini min y sama dengan 6 ya. Berarti y sama dengan min 6 atau 0, min 6. Sekarang ketika y sama dengan 0, berarti kan tutup y-nya. X-nya itu 2x sama 6, berarti x-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 3 atau 3,0. Nah, setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Oke, karena di sini itu negatif 6, berarti kan di sini nih negatif 6 kira-kira. Nah, kemudian di sini 3 dan 3,0 kan 3,0 kan di sini, 0,6 di sini dihubungkan kedua buah titik. Ini adalah garis 2x min y sama dengan 6. Nah, kan kita tentukan DHP-nya nih tujuannya. Kita lihat di sini boleh menggunakan aturan, misalkan aturannya itu di sini kita lihat B-nya itu negatif, B-nya negatif. Kemudian tandanya itu lebih dari sama dengan.
oh tandanya lebih dari sama dengan, berarti kan berbeda nih. Kalau berbeda dia pasti kiri atau bawah. Nah berarti yang kita arsir itu adalah bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya itu di sini. Karena kita cuman pertidaksamaan cuma satu, kita arsir ya. Kita gunakan metode kotor aja ya, biar lebih terlihat. Nah ini adalah DHP-nya. DHP dari 2x min y lebih dari sama dengan 6. Paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya kita coba bahas juga bagaimana cara menentukan DHP untuk sistem pertidaksamaannya. Oke? Nah, kan bentuk dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu kita kenal ya, AX tambah BY untuk umumnya ya, kurang dari sama dengan C misalkan. Terus PX tambah QY lebih dari sama dengan C, atau X lebih dari sama dengan 0, atau Y lebih dari sama dengan 0, dan lain-lainnya ya. Nah yang penting namanya juga sistem. Kalau sistem berarti terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Nah untuk contoh yang pertama, tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan ini. Ada 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x min y kurang dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Seperti contoh yang sudah kakak bahas tadi, menentukan DHP untuk satu pertidaksamaan linear, kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan ya. Nah di sini kan kalau kita ubah menjadi 3x tambah 2y sama dengan 12. Maka kita cari aja langsung titik koordinatnya untuk membuat si garis tersebut nanti di koordinat kartesius. Nah di sini x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 maka y-nya itu 6 ya. 2y sama dengan 12 berarti y sama dengan 6. Berarti titiknya 0,6. Ketika y sama dengan 0 maka 3x sama dengan 12 berarti x-nya adalah 4 atau 4,0. Nah sekarang untuk yang pertidaksamaan yang kedua, ini x min y, kita gunakan warna merah deh biar terlihat. X min y sama dengan 3. Maka ketika x sama dengan 0 maka y berapa? X sama dengan 0 min y sama dengan 3, berarti sama dengan min 3, 0,min 3. Ketika y sama dengan 0 berarti x sama dengan 3, jadi 3,0. Kemudian ini adalah x sama dengan 0 dan ini adalah y sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan titik koordinatnya untuk digambarkan garisnya itu ada koordinat kartesius, ya kita gambarkan ya, gambarkan pada koordinat kartesius di sini deh. Ada 0 min 3 ya, min 3. Oke, kita gambar di sini. Ini sumbu y, ini sumbu x. Kemudian min 3 kira-kira di sini lah ya. Terus 3,0 di sini, kemudian 0,6. 0,6 kira-kira di sini lah 6. Terus kemudian 4,0 4 di sini, dan ada x sama dengan 0 dan y sama 0. Kalau x sama dengan 0 itu kan dia berhimpitan dengan sumbu y ya. Kalau y sama dengan 0 berhimpitan dengan sumbu x. Oke, kita tarik ya tiga garis pada titik ini, 0,6 sama 4,0. 0,6 sama 4,0. Jadi di sini ya. Oke, terus kemudian kita tarik garis dari 0,-3 sama 3,0. Nah, tulis di sini tadi garis apa? 3x tambah 2y sama dengan 12. Kalau ini garis x min y sama dengan 3. Kemudian yang x sama dengan 0 ya, x sama dengan 0 berarti kan berarti dengan sumbu y. Ini x sama dengan 0. Kemudian ini y sama dengan 0. Nah, kita tentukan DHP-nya. Cara menentukan DHP-nya, kita gunakan aturan aja ya. Kakak lebih senang baca aturan. Nah, di sini kita lihat nih untuk yang 3x tambah 2y kurang dari sama 12. Nah, di sini kan B-nya itu positif, tandanya kurang dari sama dengan, kan mereka berbeda. Berarti yang di atas itu sebelah kiri atau bawah. Mana 3x tambah 2y tadi kan ini garisnya. Berarti yang di atas sebelah bawah. Cuman kakak pakai metode bersih. Harusnya kan di arsir itu sebelah bawah, kakak yang arsir yang tidak DHP-nya. Oke, nanti DHP-nya yang daerah bersih ya, bukan daerah yang diarsir. Nah, setelah itu yang ini x min y, ini kan B-nya itu kecil kan, min 1, kemudian tandanya kurang dari sama dengan. Berarti kan ini kalau sama tandanya, maka dia kanan atau atas. Nah, kan ini garisnya ini, kanan atau atas, atasnya kan di sini. Nah, yang diarsir itu yang bukan.
karena kita pakai metode bersih ya. Nah, setelah itu yang untuk X lebih dari sama dengan 0 kan sebelah kanan harusnya. Kita arsir dan sebelah kirinya, kebalikannya. Oke, terus yang Y lebih dari sama 0 kan harusnya ke atas. Kita arsir sebelah bawahnya. Terus mana daerah yang tidak kena arsiran? Yang tidak kena arsiran itu adalah ini kan ya. Nah, ini adalah DHP-nya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua biar lebih paham lagi bagaimana cara menentukan DHP dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, baiklah, untuk contoh yang kedua, tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan berikut. Di sini kan ada 2x tambah y kurang dari sama 4, x tambah y lebih dari sama 2, x lebih dari 0 sama dengan ya, y lebih dari sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita ubah dulu dalam bentuk persamaan. 2x tambah y sama dengan 4. Artinya ketika x sama dengan 0, maka y-nya, x-nya 0 tutup, y-nya sama dengan 4. Berarti 0,4. Ketika y-nya itu 0, maka 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 2, 2,0. Kemudian, untuk yang x tambah y lebih dari sama dengan 2 ya, berarti x tambah y sama dengan 2. Ketika x-nya sama dengan 0, tutup x-nya, y-nya sama dengan 2 atau 0,2. Ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 2, 2,0. Kemudian, ini x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, setelah kita tentukan koordinat titiknya, kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Di sini kita lihat titiknya itu kan y-nya 4 ya, sama 2, 4 paling tinggi. Berarti 4, 2, dan x-nya itu 2. Oke, nah sekarang untuk titik 0,4 sama 2,0, coba kita gambarkan 0,4 sama 2,0. Berarti kan kita hubungkan langsung garisnya. Ini adalah persamaan garis untuk 2x tambah y sama dengan 4. Nah sekarang yang 0,2 sama 2,0 dihubungkan. Ini adalah persamaan garis x tambah y sama dengan 2. Nah sekarang ada x sama dengan 0, x sama dengan 0 itu disebut y ya. Yang ini x sama dengan 0. Dan ini adalah y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu x ya. Kalau x sama dengan 0 berimpit dengan sumbu y. Nah setelah itu kita tentukan DHP-nya langsung. Kita lihat di sini pakai aturan aja. Kita lihat di sini B-nya itu kan positif 1 kan, B itu koefisien dari y ya, positif. Tandanya kurang dari sama dengan. Tanda kesamaan beda kan? Kalau beda berarti sebelah kiri atau bawah. Mana persamaan garisnya? Persamaan garisnya ini. Sebelah kiri atau bawah, kiri atau bawah. Harusnya kan di sini DHP-nya. Cuman pakai metode bersih kita arsir yang bukan DHP-nya. Oke. Kemudian untuk yang ini x tambah y lebih dari sama dengan 2. Ini kan B-nya itu positif dan tanda kesamaannya positif. Maka di sebelah atas atau kanan. Kan persamaan garisnya ini. Sebelah atas harusnya di sini kan? Kita arsir yang bukan. Di sini ya, kita arsir. Oke, setelah itu untuk yang x lebih dari sama dengan 0, berarti kan sebelah kanan harusnya kita arsir sebelah kiri. Ya, nah kemudian yang y lebih dari sama dengan 0 sebelah atas harusnya, tapi kita arsir sebelah bawah. Mana yang nggak kena arsir? Yang nggak kena arsir itu kan yang ini ya. Nah, ini tuh adalah DHP dari sistem pertidaksamaan ini. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara kita menentukan pertidaksamaannya dari DHP. Jadi kan kebalikan, ini kan dari pertidaksamaan tentukan DHP. Sekarang dari DHP kita tentukan si sistem pertidaksamaannya gitu. Oke. Nah, ketika kita ingin menentukan sistem pertidaksamaan jika diketahui DHP, pertama kita harus tentukan dulu persamaan garisnya. Kemudian kita tentukan tanda ketaksamaannya tergantung dari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, biasanya kalau misalkan menentukan sistem pertidaksamaan jika diketahui DHP ini, DHP-nya itu yang diarsir, ya, yang diarsir. Ya kayak tadi sih sebenarnya kan juga diarsir kan DHP-nya, cuman cara menentukan DHP-nya kan daerah yang bukan
memenuhi itu kita arsir, cuma nanti kan pada akhirnya juga diarsir kan. Nah, jadi kita ikutin saja aturan-aturan yang tadi kakak tuliskan di sini ya, diingat lagi aturan-aturannya. Nah, jadi kalau di sini bagaimana cara menentukan persamaan garisnya itu ada dua. Yang pertama bisa kita gunakan tips ini ya, ada tips menentukan persamaan garis. Nah, kalau misalkan nih kondisinya seperti ini kan sumbu Y, ini sumbu X, ini titik A, ini titik A, ini titik B misalkan. Nah, persamaan garis ini itu tinggal kita tuliskan aja, kan di sini ada X sama ada Y ya. Nah, si koefisien X ini itu adalah titik ada pada sumbu Y, berarti A. Koefisien dari Y-nya titik ada pada sumbu X, berarti B. Karena di sini plus maka plus. Sama dengan A dikali dengan B. Nah, kalau misalkan persamaan garisnya itu ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, misalkan di sini ya min B, ini adalah A. Sama kayak tadi, koefisien dari si X itu adalah titik pada sumbu Y, maka di sini AX. Karena di sini min BY sama dengan min AB. Oke, ini bisa juga kita menggunakan tips persamaan garis ini, langsung kan kita tentukan persamaan garisnya, atau juga bisa kita gunakan konsep dari persamaan garis. Nah, konsep persamaan garis ini itu adalah ketika nih misalkan ada suatu garis kan, ada titik di sini x1, y1, di sini ada x2, y2, maka kita bisa menentukan persamaan garisnya dari dua buah titik yang diketahui itu dengan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Oke? Bebas adik-adik ingin menggunakan ini boleh, ingin menggunakan ini boleh. Tergantung dari sekolahnya sih. Kalau sekolahnya boleh menggunakan langsung tips ini silahkan, atau mengharuskan menggunakan konsep persamaan garis juga silahkan. Nah, oke? Kakak di sini kakak akan menggunakan tips persamaan garis aja ya. Ini bisa adik-adik coba di rumah masing-masing. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, baiklah adik-adik, kita bahas contoh soal pertama. Tentukan sistem pertidaksamaan yang sesuai dari gambar berikut ya. Di HP-nya itu di sini ya, yang diarsir. Oke, pertama kita tentukan persamaan garisnya menggunakan tips yang ini. Ya, untuk persamaan garis ini dulu deh. Ini yang kakak panahin. Ini kan titik yang ada pada Y jadi koefisien dari X ya, berarti 6X. Di sini karena positif berarti positif 4Y sama dengan 6 kali 4 24. Atau bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi dengan 2. Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 12. Oke, sekarang untuk persamaan garis ini kan 4X 8 positif 8Y sama dengan 32. Tahu sama-sama dibagi dengan 4, X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, kemudian karena dibatasi oleh ini, sumbu Y itu kan yang berimpitan dengan sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 kan? Kemudian berimpitan dengan sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tentukan persamaan garis yang pertama, sistem pertidaksamaannya. Tadi kan 3X tambah 2Y titik-titik 12. Terus kemudian ini X tambah 2Y titik-titik 8. Kemudian ada X titik-titik 0, ada Y titik-titik 0. Nah, titik-titik itu tanda ketaksamaannya. Kita lihat di sini untuk persamaan garis 3X tambah 2Y sama dengan 12 kan ini. Yang garis itu adalah sebagai bagian bawahnya ya, atau sebelah kirinya. Kalau dia bagian bawah atau sebelah kiri, kita lihat B-nya. B-nya di sini positif. Karena B-nya itu positif, kan biar dia itu bawah atau kiri kan dia tandanya berbeda ya, maka di sini kita isi kurang dari sama dengan. Kemudian kalau X tambah 2Y juga di bagian bawah atau sebelah kiri, karena di sini juga positif B-nya, maka di sini kurang dari sama dengan. Nah, kalau X sama dengan 0 kan sebelah kanan, kalau sebelah kanan pastilah lebih dari sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, ini kan sebelah atas yang diarsir, berarti lebih dari sama dengan 0. Maka ini adalah bentuk sistem pertidaksamaan yang sesuai dari DHP yang diberikan. Oke, baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan materi terkait program linear, yaitu menentukan DHP atau menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik-adik lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, baiklah, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius!